there, Assalamualaikum. Setelah 1 bulan libur rekaman di bulan Ramadan, Kepo Buku is back. Kita awali dengan sebuah persembahan berikut ini. Take it away, Opat. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. mari kita Gimana sih? Bersuka gembira. Bersuka gembira. Gitu. berjabat tangan sambil bermaaf-maafan gitu. Hilang dendam, habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin untuk seluruh pendengar Kepo Buku dimanapun kalian berada. Idem. Lanjut lagi, Pak. Minal aidin wal faizin. Capek ah. Kita ketemu lagi di Kepo Buku. Steven belum datang. Kayaknya dia baru pulang ronda gitu. Karena kita rekamannya ini jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan di Ambon udah jam 12 malam. Ya udah nanya kabar dulu deh. Gimana yang lebaran? Toto mudik ke Condet, Tok? Mudik kita biasa, alhamdulillah. Ngebayangin nih berapa kali kita rekaman. Oh, lagi di KL. Oh, lagi di mana? Tiba-tiba sekarang di Condet. Om Toto kapan jumpa fans dong? Gue tuh kesian sama Opat. Steven pernah ke Jakarta. Gue udah beberapa kali ke Jakarta. Toto ke Jakarta nggak pernah berhasil ketemu. Emang kita kan gak pernah niat ketemu dia. Ya udah, maaf lahir batin. Ya, dimaafin. Gue banyak nyela Toto, gue banyak nyela Opat. Sama-sama. Cela-celaan gue itu adalah bagian dari kecintaan gue pada kalian. Kecuali Toto. Kalau Toto gue niat banget emang nyelanya. Mendingan udah kagak usah cinta sama gue dah. Cukup. Bentar ya, Steven minta ditelepon. Gimana caranya nelpon? Manja. Minta ditelepon. Selamat malam, Ambon. Ya, maaf ini tadi lagi ditelepon sama ibu aku. Kita baru mulai opening kok, Steven. Apa kabar, Steven? Sehat. Asik. Ceria banget. Maaf lahir batin, Steven. Banyak salah kita, banyak nyela. Iya, minal aidin. Email maaf gue diterima belum? Email kayaknya belum lihat. Oh, belum gue send. Job. Ya kan? Oh, belum gue send ya. Oh, ya maaf kalau Udah gitu. gue duga, emang bakal begitu dia. Ya maaf kalau belum gue send. Udah lah, udah minta maaf juga. Sebulan nggak rekaman, pada baca buku apa aja? Rahasia. Podcast apa ini? Podcast apa? Gue udah serius nanya soal buku, balikin ke arah buku. Dia rahasia. Kalau rahasia kagak ada topik dong. Gimana sih lu? Lo selama sebulan gak rekaman nih baca apa aja, Steven? Baca beberapa buku cerpen, terus buku komik juga. Cerpen apa? Judulnya 4 Aku, sekumpulan kisah dari Yudi Herwibowo. Salah satu cerpenis yang patut dibaca di 2019 karya. Asik. Diterbitkan margin kiri. Oke. Ini Yudi yang solo itu bukan si Steve? Iya Mbak. Oh. Terus. Terus di kemarin mampir ke C2O Surabaya, aku ini nyelesain buku komik novel grafis gitu ya, The Art of Charlie Chan Hokji dari Sonny Liu. Ini salah satu komik yang sempat mengundang kontroversi nih Bang di Singapura. Oh, ini komik Singapura. Sonny Liu. Kenapa kontroversi? Karena funding penerbitan buku ini dari pemerintah Singapura. Namun di dalam buku ini si Charlie Chan ini, komikus kondang Singapura ini, dia ini menghadirkan sosok Perdana Menteri
lamanya itu dengan tegas gitu, dengan isu-isu yang cukup kontroversi gitu. Oh, ada tokohnya di komiknya, ada Lee Kuan Yew toh. Iya, ini kan yang ditanyain Steven sama gua waktu itu, udah baca belum? Gua bilang belum. Terus buku apa lagi? Terus buku kakiku, terima kasih Bang Rane. Alhamdulillah, udah nyampe bukunya. Ini benar-benar benar-benar dibaca perlahan, dibaca semasa puasa kemarin, satu demi satu cerita aku baca. Aku benar-benar senang banget bisa dikasih buku ini. Terima kasih banyak Bang Rane. Alhamdulillah, dititipin. Soalnya gua nggak bisa ngerawat buku. Dan aku boleh ngasih beberapa quote dan cerita yang bagus nih dari buku kakiku nggak? Apa tuh? Siapa ya? Siapa ya? Pak Budi Dharma. Nah, kan kalau misalnya Pak Budi Dharma ditanyain bacaan yang baik tuh kayak gimana kan? Kalau Budi Dharma tuh bilang di tulisannya kayak gini, selesai membaca tidak berarti selesai segalanya, tapi justru merupakan awal dari pengembaraan pikiran, perasaan, dan naluri pembaca. Karena itulah, berbagai bacaan yang baik yang sanggup memukau saya akan meninggalkan kesan yang sukar terlupakan. Pengembaraan yang ditawarkan oleh bacaan yang baik inilah yang kemudian menambah wawasan saya. Jadi menurut Pak Budi Dharma tuh bacaan yang baik tuh yang meninggalkan kesan yang seperti itu. Sama ini Bang, kisah hidup Pak Syamsul Anwar Harahap. Kan Siapakah dia? beliau ini adalah seorang petinju nasional nih, Mbak Opat. Dan aduh, kisah hidupnya tuh memilukan gitu ya. Beliau ini ketika kecil ceritanya tuh waktu dia diminta ke papan tulis untuk kerjain soal, tangan kanannya tuh ini lumpuh layu gitu loh. Lumpuh? Terus dibully gitu, dicerca gitu karena cacat. Dan ibunya itu kan dia baca majalah Dunia Wanita dan Soviet Woman kan. Dia bilang ke si anaknya nih, nggak usah berkecil hati gitu ibaratnya. Ada kisah yang di Amerika namanya Wilma Rudolph. Dia itu seorang pelari jarak pendek dari sana yang berhasil merebut medali emas 100 meter Olimpiade Roma di 1960. Nah, Wilma Rudolph ini juga kakinya cacat, lumpuh. Tapi dia bisa jadi juara atletik. Nah, kenapa kamu nggak bisa seperti dia gitu? Dan gara-gara ibunya baca buku, dalam artian ini dia baca majalah. Dan bisa memberikan sebuah dorongan yang baik, yang positif. Pak Syamsul ini akhirnya kemudian berlatih tinju dan sisanya adalah sejarah gitu. Dia bisa menjadi seorang sosok lewat dunia tinju gitu. Iya. Di komen. Dan puncak karirnya ketika dia tampil di Olimpiade tahun 76. Meski nggak meraih medali, tapi betul-betul membanggakan ya Bang ya. Betul. Jadi menarik karena Syamsul Anwar ada di buku itu cerita tentang hubungan dia dengan buku. Jadi buku kakiku itu cerita tentang banyak tokoh-tokoh dan hubungannya dengan buku. Kecintaan mereka dengan buku tuh digambarkan dengan sangat-sangat bagus di buku ini. Toto, lu baca apa Toto? Atau jangan-jangan nggak karena puasa lu memutuskan puasa baca juga? Gue baca apa di bulan puasa ini kemarin? Iya. Mau tahu aja. Ini dua Toto ini bikin gue pusing nih bener nih. Enggak. Gue tuh kan kualat lo, rasain lo. Gue di bulan puasa ini gue justru baca buku kesehatan. Wih, mantap nih. Buku apa? Buku kesehatan. Kenyataan. Oh, buku. Buku kesehatan itu kayak apa? Kenyataannya bahwa itu buku gitu ya. Gue belum selesai, tapi gue lagi berusaha menyelesaikan 2 buku. Yang pertama bukunya si Amy Myers, MD. Yang judulnya The Autoimmune Solution, Prevent and Reverse the Full Spectrum of Inflammatory Symptom and Disease. Lu kenapa jadi baca buku yang kesehatan gitu sih? Suka-suka gue dong. Orang gue punya duit, gue beli buku. Suka-suka gue dong. Yang kedua bukunya Karen Fisher.
Ini bukunya judulnya agak-agak serem nih ya. The Eczema Diet, Eczema Safe Food to Stop the Itch and Prevent Eczema for Life. Eczema itu maksudnya eksim itu kan ya? Betul sekali. Eksim kulit gitu? Nah, iya lah, emang lu bagian, ya lu eksim kalau nggak kulit apaan dong? Om Rane, emang ketika Om Rane baca The Murder of Something, itu berarti Om Rane melakukan satu murder. Oh, enggak kan? Syukurin lu diwarain lo. Gue diem dulu deh. Lanjut. Terus. Nah itu 2 buku kesehatan itu yang lagi gue baca. Kenapa? Karena kalau itu jujur ya, karena gue sebenarnya secara pribadi gue mempunyai autoimun. Oh, oke. Ini boleh disebarluaskan? Nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Gitu, gue punya autoimun, tapi autoimun gue itu belum yang parah-parah banget gitu. Jadi gue baca buku ini sebenarnya udah lama gitu. Kemudian setelah belakangan gitu, udah lama sebenarnya, nggak setahun 2 tahun ini, udah hampir 10 tahun gitu. Dulu kan gue punya alergi gitu, terus kata dokter, aduh kalau alergi kayak gini tuh harus sabar karena ini salah satu dari autoimun lu gitu, gitu kan ya. Nah jadi akhirnya gue baca, dan terus gue follow salah satu Instagramer belakangan ini yang dia juga seorang dokter yang akhirnya nggak praktek dokter lagi, yaitu Dr. Zaidul Akbar gitu. Dan kita berusaha mengkontrol makanan, salah satunya ya kayak gitu. Nah ternyata buku ini juga dia baca, akhirnya gue ikut baca dan berlanjut ke buku yang kedua tadi yang tentang eczema tadi gitu. Gitu Pak. Gitu. Menarik. Karena pada dasarnya autoimun kan nggak bisa disembuhkan, bener gak sih? Kayak orang bisa kena penyakit eksim gitu, itu kan nggak bisa disembuhkan sebenarnya. Nah, tapi bisa dikontrol lewat makanan sebenarnya gitu. Misalnya gue harus gluten free, gue harus nggak boleh makan nasi, misalnya kayak gitu. Kalau makan nasi harusnya mungkin beras merah aja, tepung-tepungan dihilangkan, kayak gitu-gitu. Jadi lu sekarang gluten free? Gue berusaha untuk itu gitu, nggak 100%. Kayak misalnya bulan puasa kemarin tuh gue hampir menghilangkan nasi dalam diet gue gitu. Sanggup. Jadi tuh gue kayak buka puasa kemarin gitu ya, gue tuh misalnya buka puasa tuh gue cuma pakai makan dengan 7 kurma, udah kayak gitu. Habis itu gue maghrib, taraweh, balik-balik ya gue paling, kalau gue lagi lapar lagi ya gue paling makan pisang, udah kayak gitu doang gitu. Atau kalau lagi di rumah, kemarin kan gue tugasnya KL, jadi kalau di hotel ya gue sengaja nggak pesen apa-apa, ya udah gue beli buah aja gitu, makan pisang, makan pepaya, kayak gitu-gitu. Terus ada perubahan nggak? Alhamdulillah ada gitu. Tapi kan itu jangka panjang ya maksudnya ya. Nah, ya paling nggak kan udah sebulan ini kan berarti lu mempraktekkan kan? Dan gue mulai tahu gitu peletup alergi gue tuh di mana aja gitu sebenarnya. Keren. Gitu Pak. Jadi ada alasannya dia baca buku kesehatan. Ada alasannya kesehatan. Gitu. Berarti gue bulan puasa tahun depan gue harus cari buku tentang diet. Halah. Karena gue bulan puasa berat badan gue malah naik. Lupakan. Ya alhamdulillah gue puasa kali ini gue turun 6 kilo kali ya ada. Oh. Dalam sebulan. Oh. Dalam sebulan ya. Dan gue mungkin kayaknya naik 6 kilo deh. Berarti gue harus cari buku kenapa bulan puasa berat badan gue malah naik. Ya karena makan udah jelas. Ya, makan lah pastilah. Lu buka puasa aja lu, ini lu balas dendam lu. Jadi dua-duanya tuh lu tamat ya bukunya ya? Hampir tamat. Lagi. Gitu. Oke. Dan ini bisa di-refer kali sama teman-teman yang lagi dengerin, yang juga punya misalnya kasus autoimun atau eczema gitu. Silakan nanti dicari buat teman-teman. Nanti kita pasang juga linknya di show notes-nya nanti. Dan gue sebenarnya dulu inget gak lu pernah ngasih bukunya Oisinbo? Ya enggak lah, mana ingat apaan begituan. Masya Allah, Ran, lu pernah ngasih gue buku Oisinbo sebagai tanda terima kasih lu gue kasih graphic novel, terus lu balik ngasih gue graphic novel Oisinbo yang Japanese. Oh iya. Dan lu baca? Dan gue baca. Dan gue kemarin ketika di KL, gue itu beli yang fish, sushi, and sashimi. Ternyata dia ada beberapa ya. Jadi itu macam-macam kan. Yang lokasi gue itu yang nomor 1, yang Japanese cuisine. Terus kemarin gue beli fish and sushi and sashimi. Menarik juga gitu.
Ternyata gue tahu sebenarnya kenapa gue nggak suka graphic novel. Kenapa? Karena cerita-cerita kayak gitu yang menurut gue nggak in gitu. Gue lebih suka baca di novel. Tapi ketika gue baca Fish, Sushi and Sashimi Oishinbo itu, kayak gue suka-suka aja gitu. Oh ternyata topiknya kudu makanan kali ya. Bisa jadi. Dan waktu itu menyebar gosip, Toto tuh chef. Gue juga nggak tahu kenapa dulu ada gosip gue tuh chef. Dan orang gue kasih tahu gue tuh nggak percaya gitu kalau gue bukan chef. Gue waktu itu suka masak waktu itu gitu. Gitu. Dan akhirnya ya gue beli buku Oishinbo ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu, Oishinbo ini adalah sebuah manga yang bertemakan makanan, ditulis oleh Tetsu Karya dan Akira Hanasaki, itu gambarnya. Dan sekarang sudah lebih dari 100 volumenya. Oh, sudah sebuah volumenya ya. Oke. Iya, dia membahas macam-macam makanan tapi lewat manga gitu. Wah, keren sih sebenarnya. Alhamdulillah gue ingat itu buku. Manganya masih ongoing atau udah tamat? Kayaknya masih deh, bahkan jadi film kartun. Gue dimarahin orang Jepang kalau gue bilang film kartun. Ini film anime. Iya. Itu jadi serial anime di televisi. Oh, jadi dia udah 100 volume gitu maksudnya, volume buku. Udah 100 volume. Tapi yang secara bahasa Inggris kayaknya belum banyak ya. Paling cuman belum diterjemahin. Karena gue tahu yang gue beli itu Fish, Sushi and Sashimi, ternyata ada lagi yang tentang vegetables. Terus ada ramen and gyoza ya. Kayak gitu-gitu. Tapi ya paling cuma kalau dipikir dikurang dari 10 buku di toko buku itu gitu di Kino waktu itu gue lihat di KL. Gitu. Dan gue kayak niat pengen ngumpulin. Oke. Mantap. Ya. Chef Toto. Rekomendasi buat semua pembaca atau khusus orang-orang yang menganut cooking for life gitu atau gimana? Cooking for life tuh yang kayak apa, Van? Lu susah amat sih, Van. Gue bingung. Apaan ya? Krik. Dia sendiri yang ngasih efek. Kalau menurut gue buku ini cuma ini lebih fokusnya ke makanan Jepang ya kalau menurut gue. Jadi menarik aja gitu kalau menurut gue untuk graphic novel gitu. Tapi kalau apakah dengan ini lu jadi bisa masak ya menurut gue enggak. Tapi insight dari masakan Jepang, dari Japanese cuisine tuh bisa gitu lu dapetin di sini gitu dengan cara yang. Tapi kalau mau serius tetap lu harus baca buku masak ya. Maksudnya nggak buku masak tentang masakan Jepang gitu. Tapi kalau menurut gue ini asik gitu karena menghibur menurut gue. Informatif juga. Alright. Kita masih di Kepo Buku, masih ngobrolin buku masing-masing yang dibaca selama bulan puasa kemarin. Sekarang giliran Opat. Silakan. Opat baru ngeluarin buku ya? Jadi penyunting apa editor atau apa sih, Tok? Pat? Ada deh. Promosi lah, aduh. Promosi dong. Gak mau, ntar nama gue ketahuan. Jangan. Dia bukannya ngarang puisi di situ? Bukan? Ngarang puisi. Ini jangan dimasukin, lupakan. Begitu dia takut ketahuan. Emang kenapa kalau ketahuan? Gak apa-apa, gak mau aja. Ya, nih, gue mau cerita nih. Ya udah. Ya ntar aja, next episode lah. Gue bukan mau cerita buku yang selesai gue baca, tapi buku yang gak rampung-rampung gue baca. Apa tuh? Jadi kan selama puasa kemarin kayak mau baca buku, kayak baru baca dikit, aduh males nih, gue ganti lagi gitu. Terus lagi baca dikit, males nih, gue ganti lagi. Ada yang emang sengaja gue cicil pelan-pelan gitu. Jadi sampai sekarang statusnya masih now reading. Itu ada 3 buku. Yang pertama adalah Becoming-nya Michelle Obama. Wow. Udah ada terjemahannya tuh ya? Terjemahan bahasa Indonesianya udah ada, terbitan Nura ya kalau nggak salah. Benar. Tapi gue baca bukan yang itu, bukan yang terjemahan dengan alasan gue pengen tahu sih bagaimana Michelle Obama ini bercerita gitu. Bagaimana struktur kalimatnya, dan sampai sekarang walaupun baru 80-an lah. Itu gue menikmati sekali bagaimana dia bercerita gitu. Bahasanya bagus, gaya bahasanya bagus. Menurut gue. Okay. Terus yang kedua bukunya Wijaya Herlambang yang
kekerasan budaya pasca 1965, bagaimana Orde Baru melegitimasi anti-komunisme melalui sastra dan film. Ini pernah disinggung-singgung juga di episodenya sama Teddy ya kalau nggak salah. Oke. Ini keren. Ini bagus, sampai sekarang gue baru sekitar 50-an halaman. Gue gimana ya, gue menikmati membacanya, cuma gue lagi males aja. Jadi gue sebulan 2 bulan ini lagi males baca sebenarnya. Dan yang ketiga, ini tuh tebak apa? Ini buku yang filmnya keluar tahun ini. Apa ya? Bukunya adalah Aladdin. Avenger. Kurang spesifik, Mbak. Apalagi? Iya. Catatan Sidul 2. Catatan Sidul 2. Iya. Belum tayang film barat. Spider-Man. Bukan. Yang main salah satunya Mel Gibson. Sebentar. Tuh cari Mel Gibson. Gue cari Mel Gibson. Bacanya Mel Gibson apa Mel Gibson sih? Gibson. Apaan ya? Gak tahu gue. The Professor and the Madman. The Professor and the Madman. Itu apa aslinya? Oh, novel. Ya. Oke. Terus Mel Gibson sama Sean Penn. Oke. Iyo. Apa ya? Gue baca terjemahannya. Gue nggak tahu ya. Gue baca versi aslinya atau terjemahannya gimana. Gue agak terhambat membacanya ya. Sebenarnya gue kesal sendiri karena gue pengen baca tapi gue nggak mood terus membacanya. Ini novel atau biografi? Setahu gue novel ya. Ternyata bukan sih. Setahu gue novel deh. Jadi kesana tuh novel sih. Iya, novel. Jadi kayaknya fiksi sih. Historic fiksi, novel kan? Bukan. Iya, semacam itu jadinya ya. Historical fiction gitu ya. Historical fiction itu sebenarnya fiksi apa? Ya tetap fiksi sih ya. Fiksi. Dan ini diangkat dari buku yang berjudul The Surgeon of Crowthorne. Ya, kalau di bahasa Indonesianya cuma di The Professor and the Madman aja. Oke. Ya karena Opat sedang dalam proses membaca dan dia nyangkut di buku ini, ya nanti kita lihat di minggu depan gimana ceritanya. Kalau ada yang udah baca ya kirim aja rekamannya ke Kepo Buku. Betul. Ngeduluin Opat. Boleh. Terus Pat. Udah 3 aja. Yang nggak kelar-kelar. Ya di awet-awet ya. Yang Becoming sama yang kekerasan budaya gue awet-awet emang. Karena apa ya? Pengennya lebih enjoy, lebih tenang bacanya gitu. Lo stabilo gitu nggak? Kalau yang Becoming gue pengen ngestabiloin sih. Karena emang menarik sekali. Cuma apanya yang menarik? Ya ini kan kalau Becoming ini kan ceritanya si Michelle Obama kan. Jadi gue baru sampai dia kuliah nih, baru masuk kuliah gitu. Bahasanya tuh nyenengin banget deh, enak banget buat dibaca. Tuh, terus gue suka banget sama bagaimana orang tuanya mendidik si, jangan kan namanya bukan Obama ya, aslinya sih Robinson kan. Bagaimana si bapak dan ibu Robinson ini mendidik anak-anaknya. Apaan tuh? Okay. Apaan sih, Pat? Enggak ada suara kayak radio masuk. Radio? Iya, barusan. Soalnya Momo. Terus, jadi 3 buku, tapi ada yang kelar lu baca nggak bulan puasa ini? Ada. Apa tuh? Buku sendiri ya? Yang diedit sendiri ya? Enggak lah. Cerita lah, Pat. Lu buku apa sih? Kita kan bertiga bangga punya teman yang editor buku. Lebay loh. Enggak, buku apa sih? Buku apa sih? Central Park itu? Disebut. Om, lu edit tuh, Om. Enggak, gue mau edit. Yang udah kelanjur denger nanti lu cari sendiri ya. Gue gak mau lanjutkan karena Opat ternyata agak-agak segan. Dia malu. Takut ketahuan nama aslinya. Kita kan gak ngasih tahu nama aslinya Opat. Kita kan ngomongin bukunya. Tahu, ger banget. Atau nanti kita minta Steven untuk membaca dan mengulasnya ya, Van ya. Steven udah tahu bukunya belum, Van? Belum. Ya, tahu. coba ntar lu kapan-kapan cari. Iya, Van, cari bukunya, judulnya Central Park ya, diterbitin sama penerbit Spring gitu. Iya kan? Bukan gue yang ngomong ya, Pat ya. Jadi nanti lu cari di halaman awal, cari di situ ada namanya Opat.
Coba tebak buat teman-teman pendengar Kepo Buku. Kalau lu udah punya bukunya, itu bukan karangan Opat. Bukan karangan Opat, tapi dia penyuntingnya di situ kan. Kan ada penyunting sama terjemah. Penerjemahnya jelas bukan Opat lah. Penerjemahnya kan Yudit. Ya kan? Nah, penyuntingnya ada di situ tuh. Nah, lu itu namanya Opat. Iya. Di situ. Nah, bukunya tentang apa? Nanti kita minta tolong Steven untuk mempelajari lebih lanjut. Karena Steven biasanya update banget dengan buku-buku begini. Update banget buku ini gitu. Rasain lo dikeroyok 3 orang lo. Nggak ada alasan. Apa sih? Nggak ada alasan ngapain? Ya nggak ada alasan untuk nutup-nutupin lagi. Kayak ditutup-tutupin buat next episode gue bilang. Oh iya udah, berarti next episode akan dijelaskan langsung oleh penyuntingnya. Lebay. Ini kayak semacam previewnya aja gitu. Sprinkle doang gitu. Iya, sprinkle little star. Sprinkle little star. Tapi bener dong, kita bangga dong ada temen yang jadi penyunting buku. Betul. Lebay lu Om. Serius, bangga. Gue belum pernah punya teman penyunting buku gitu loh. Tapi Pat, lu menyunting buku-buku apa namanya misteri kriminal gini gampang gak sih, Pat? Jelasin lagi. Next episode. Okay. Next episode. Tapi Pat, itu lu nyuntingnya lu pakai gunting apa gitu? Gunting jahit gue tajem memang sih ya. Tajem banget kan. Next episode, oke. Mbak Opat, berapa lama Mbak Opat kelar guntingnya? Apaan? Next episode ya. Nah, kita kasih itu pertanyaan yang bakal kita bahas di episode berikutnya kan gitu. Jadi lu siap-siap. Gitu. Iya. Terus bedanya penyunting sama penerjemah itu apa sih, Pat? Ya satu nerjemahin, satu nyunting, kagak tahu ya bedanya. Lah kenapa yang ini dijawab? Ya mungkin episode berikutnya. Episode berikutnya. Tinggal dipotong. Terus lu baca buku aslinya, terus lu bandingin dengan terjemahannya. Redaksi ini nggak boleh. Belakang nggak boleh. Oke. Oh nggak boleh. Oke. Tapi ketika lu nyunting itu lu merubah jalan cerita enggak kan? Next episode. Lanjut. Oke, terima kasih banyak. Lagi lu pretend banget sih kalau yang nyunting Opat. Padahal bukan. Orang penyuntingnya namanya Fatma Muaz. Tuh jahat Oke. Ini supaya misterinya nggak hilang, nanti pada saat Toto nyebut Fatma Muaz, ntar gue kita gitu ya. Iya betul. Ngomong lu salah nyebut nama gue, Rane. Itu ada apostrof ain, itu huruf ain. Oh, Fatma Muaz. Orang dia aja dulu ngomong apa dulu waktu itu Kobil. Kabil. Kita lagi nyela Opat, kenapa larinya ke gue? Udah. Bodoh amat, suka-suka gue dong. Ya wes, itu tadi bukunya. Kan ya wes lagi, ya Allah. Baiklah, itu tadi bukunya Opat, ada 3 belum selesai. Kemudian juga sedikit menyentuh salah satu buku yang disunting oleh Opat, gitu ya. Judulnya nanti dibacakan. Ada lagi yang mau cerita? Kayak gue kesannya seorang profesional gitu, padahal enggak. Kalau udah ada karya gitu termasuk profesional lagi, Pak. Profesional dong. Ngomong-ngomong lu dibayar berapa, Pak? Ya, tahu aja. Ya udah deh, buat minggu depan lagi. Oke. Gue sekarang. Enggak mau dengerin. Ya gitu dia mah. Dan kita lanjut lagi di Kepo Buku yang hari ini benar-benar super oot karena berbagi cerita tentang bukunya masing-masing. Om Rane mau ngomong oot, gue kira dia mau ngomong oon mulu dah. Oke, 3 aja sih karena yang lain belum kelar. Faisal Odang tiba sebelum berangkat. Gue ingat banget Steven pertama kali nyebut buku ini waktu dia bikin reportase dari Ubud Writers and Readers Festival. Betul, Steven? Kayaknya sebelumnya. Sebelumnya, tapi dia ada di Ubud Festival kan? Nggak ada. Oh salah gue, so tahu.
Lu salah mulu lu. Tahu nih gue salah mulu. Om, kita mau ngulang rekaman dari awal nggak Om? Lu salah mulu Om. Salah nggak apa-apa ya. Itu bagian dari manusia, maaf lahir batin. Tapi gue tertarik sebelum gue gali lebih dalam bukunya, gue tertarik langsung begitu Steven nyebut karena namanya yang pertama Faisal Odang, wah orang Bugis nih. Gue sebagai berdarah Bugis gue tertarik gitu kan. Tapi yang kedua karena judulnya itu deket banget dengan sebuah filosofi yang sering banget diceritain sama paman-paman gue dulu termasuk bokap gue, yaitu tiba sebelum berangkat. Itu apa istilahnya ya, filosofi orang Bugis lah. Kalau ada orang Bugis asli di sini jangan diketawain gue. Salah satu filosofi orang Bugis itu adalah letuko napakojoka, atau artinya kurang lebih ya, lu nyampe dulu baru lu berangkat. Jadi itu bukan hanya filosofi soal perjalanan, tapi filosofi tentang bagaimana hidup dulu, harus melihat ke depan, sudah bisa memproyeksikan apa yang ingin lu capai. Istilahnya itu kayak di buku The Secret itu loh, bahwa lu sudah bisa memproyeksikan apa yang akan terjadi pada hidup lu sehingga itu menjadi kenyataan gitu. Sayang ceritanya buat gue alurnya tuh lompat-lompat, tapi ya Faisal Odang nih masih baru, relatif baru ya Van ya, udah lama atau? Iya, relatif baru. Jadi bagus lah, menarik lah. Gitu, itu buku pertama. Buku kedua yang benar-benar gua kunyah pelan-pelan banget dan selesai itu bukunya Jokpin, Sri Menanti. Ini novel pertamanya Joko Pinurbo kalau nggak salah ya. Iya, benar. Nah, ternyata seorang penyair nulis novel itu menarik karena kata-katanya itu bagus, tersusun rapi, rimanya ada, dan membacanya itu jadi nikmat banget gitu. Jadi benar-benar gua satu bab hari ini, besok satu bab lagi, kadang-kadang gue ulang-ulang cerita-ceritanya gitu. Itu menarik banget. Joko Pinurbo, Sri Menanti. Nah yang ketiga adalah bukunya Howard Stern. Ada yang kenal Howard Stern nggak? Belum tahu. Pernah dengar tapi tareka. Howard Stern itu bukannya yang itu yang jadi jurinya America's Got Talent. American Got Talent, right? Yes. Yang kriwil-kriwil itu bukan sih? Yes. Iya. Tapi buat orang radio ini, makanya gue bilang ini menarik karena ini wajib dibaca sama orang radio atau yang lagi merintis bikin podcast. Karena Howard Stern ini adalah penyiar radio terkenal di Amerika. Betul. Dan belum pernah ada penyiar dalam sejarah di Amerika atau di dunia yang saking banyak sekali jumlah pendengarnya, ketika kemudian di Amerika diperkenalkan radio satelit yang namanya Sirius. Itu kan nggak mudah karena orang terbiasa mendengarkan radio itu gratis kan. Nah lewat radio satelit lu harus bayar iuran bulanan. Nah trik untuk memindahkan orang terbiasa mendengarkan ini salah satunya adalah Sirius mengajak si Howard Stern ini pindah total ke Sirius. Dan ternyata pindah semua pendengarnya dan naiklah jumlah pelanggan radio satelit itu. Dan itu sejarah banget di dunia radio. Tapi bukan itu yang gue mau cerita. Yang gue mau cerita itu bahwa si Howard Stern ini terkenal kontroversial. Dia suka ngomong jorok di udara. Dia pernah menggambarkan masturbasi dan katanya dilakukan benar-benar di studionya itu di udara, ngundang penari-penari stripper itu dulu. Tapi sekarang dia sudah mulai jinak gitu. Dan dia pernah menulis 2 buku, dan buku yang terbarunya ini itu menarik karena sebenarnya itu cuma kumpulan wawancara doang. Jadi kesannya malas banget gitu loh. Jadi kumpulan wawancara ditranskrip dijadiin buku. Oke. Gitu doang. Tapi yang menarik adalah karena Howard Stern udah sumpah-sumpah gue nggak mau nulis buku lagi. Tapi kemudian penerbitnya itu datang udah dengan bukunya udah jadi, udah ditranskrip semuanya, terus dikasih nih, lu tinggal nulis kata pengantar, udah jadi bukunya. Jadi ditembak duluan gitu sama penerbitnya, dan Howard Stern kemudian tertarik, akhirnya dia rombak lagi bukunya. Setiap wawancara dengan tokoh-tokoh itu kemudian diberi pengantar, dan itu jadi menarik. Karena kenapa gue bilang menarik buat orang radio atau yang suka podcast, karena di situ dia cerita tentang gimana sih proses wawancara dia, bagaimana dia melakukan riset, dan orang-orang yang diwawancara di situ menarik-menarik, mulai dari siapa presiden Amerika sekarang, kok gue lupa ya? Donald Trump. Donald Trump. Donald Bebek.
Lu kena sensor lu. Tahu lo. Donald Trump. Itu dia itu teman baiknya Donald Trump. Jadi dari awal beberapa kali wawancara dia masukin transkrip singkatnya. Terus juga di situ ada tokoh-tokoh menarik yang bagus banget. Lu bisa menggambarkan bagaimana perjalanan si Howard Stern ini dan bagaimana dia menggali narasumbernya. Misalnya ada Jerry Seinfeld, Ozzy Osbourne, Anderson Cooper-nya CNN, Paul McCartney, Conan O'Brien. Itu yang paling keren, harus baca kalau lu ngikutin perjalanannya Conan O'Brien. Terus siapa lagi? Lady Gaga, Michael J. Fox, Gwyneth Paltrow dan lain sebagainya. Itu semuanya ditranskrip plus dikasih pengantar dari dia. Makanya tebal banget bukunya. Bagus ya, bagus. Bagus. Oke. Recommended banget. Kalau lu pengen belajar tentang teknik interview, ada 2 buku yang selalu gua rekomendasi. Yang pertama bukunya Larry King, yang kedua bukunya ini Howard Stern ini. Karena Larry King itu ciri khasnya ketika dia wawancara, dia nggak pernah mau tahu siapa yang mau dia wawancara. Makanya ketika pada suatu hari di studionya masuk 4 orang gondrong-gondrong dan memperkenalkan diri sebagai Aerosmith, Larry King nanya, Aerosmith itu siapa? Itu jadi dia benar-benar ingin menggali dari nol. Sementara Howard Stern itu dia baca semua, dia riset semua, baru dia wawancara. Kalau gue jujur aja radio personality yang gue tahu cuma satu yang nancep sampai sekarang. Siapa tuh? Rick Dees. Rick Dees, American Top 40. Entah kenapa sampai sekarang masih nyangkut di gue. Tok, 2 adik-adik lu tuh bingung, Tok. Tolong dijelasin, Tok. Enak aja, bukan ada lagi kita. Tolong, nggak usah so muda. Oh iya, gue ulang. Tok, adek lu sama tantenya adek lu tuh agak bingung. Ngajar. Siapakah Rick Dees? Rick Dees itu dia salah satu radio personality yang dulu dia punya acara Weekly Top 40 ya. Kalau angkatan tangan kita mungkin kenal Rick Dees gara-gara dulu pernah diputar sama sindikasinya ya, diputar sama Radio Prambors kalau nggak salah ya, setiap minggu. Dan rasanya kalau lu nggak dengar itu, lu nggak update sama lagu-lagu terbaru. Nggak gaul ya lo ya. Nggak gaul. Okay. Sorry. Om Rane sama Om Toto lebih suka yang lo research sampai banget gitu kan? Atau lu kenapa ngomongnya tiba-tiba kayak Haruka lu? Banget. Gak, gue lagi keinget Reza Candika. Terus atau yang nggak pakai persiapan? Nggak begitu tahu. Jadi yang pakai persiapan atau yang nggak pakai persiapan gitu maksudnya? Mana ada sih pewawancara nggak pakai persiapan, pasti ada persiapannya lah. Maksudnya atau minimum atau maksimum? Cara dia mewawancara kali. Kalau menurut gue sih semuanya pasti pakai persiapan lah. Kalau gue terus terang sempat terpengaruh banget sama Larry King yang benar-benar minimal banget. Karena buat dia show-nya itu dimulai ketika dia mencoba menggali orang itu. Walaupun Larry King juga punya tim sendiri yang bikinin dia riset segala macam gitu. Tapi setelah gue baca Howard Stern, menarik loh ternyata. Karena dengan menggali, lu bisa dapat cerita banyak dan lu bisa konfirmasi ke narasumber lu. Kayak di buku itu ketika dia wawancara Paul McCartney misalnya. Atau ketika dia wawancara, gue gak tahu nih, tolong dikoreksi kalau gue salah sebut namanya, Sia, penyanyi hitam putih, rambutnya itu. Narasumber yang paling sulit buat penulisnya itu. Yang paling sulit itu kalau yang udah gue baca ya, dan gue baca dari deskripsinya si Howard Stern itu adalah ketika dia harus wawancara Ellen DeGeneres. Kenapa? Karena emosional banget dan ternyata Ellen itu kisah hidupnya itu penuh penderitaan, mulai dari bapak tirinya lah, kemudian bagaimana dia kemudian mengaku sebagai lesbian dan lain sebagainya. Itu tuh membuat si Howard Stern sendiri kebawa perasaan dan kadang-kadang dia lebih banyak diam dan speechless. Tapi kalau yang paling menarik itu gue belum baca, gue eman-eman, yaitu dengan si Conan O'Brien itu. Karena di situ Conan O'Brien yang dikenal sebagai tukang bercanda, ternyata di wawancara dia malah membuka diri
tentang sesuatu yang belum pernah dia ceritakan selama ini, dan itu sama. Kenapa ya pelawak-pelawak atau komedian itu banyak yang latar belakangnya muram, kelam gitu. Dan yang menarik juga dari buku itu adalah ketika dia cerita tentang proses dia nguber Hillary Clinton, karena dia ngefans banget dan itu nggak pernah dapet. Jadi di buku itu di judulnya adalah Hillary Clinton wawancara yang tidak pernah terjadi. Jadi dia sahabatnya Trump tapi dia ngefans banget sama Hillary Clinton. Yes, dan Trump ketika kampanye bahkan mengajak dia untuk jadi apa ya istilahnya, promoternya dia lah atau mendukung dia lah ya. Tapi dia mau. Untuk menjadi BPN-nya lah ya. BPT, Badan Pemenangan Trump gitu ya. Tapi dia mau nggak? Nggak mau. Oh, nggak mau. Dia nggak mau. Dan dengan sombongnya dia bilang di CNN, padahal kalau gua mau, gua sekarang udah jadi jaksa agung katanya. Keren. Jadi ya itu sih. Jadi menarik lah kalau lu suka belajar tentang dunia audio, dunia podcast, dunia radio, lu harus baca ini. Walaupun awalnya terkesan kok malas banget nih orang nulis bukunya gitu loh, karena itu cuma transkrip wawancaranya aja. Dan di penghujung Kepo Buku kita mau ngajak teman-teman kembali untuk berbagi reviewnya. Kirimkan secara audio, direkam di handphone, attach, kirim ke suarane@gmail.com atau ke WhatsApp. Ya, WhatsApp. Opat hafal kan? bit.ly/ikut Kepo Buku. bit.ly/ikut Kepo Buku atau 087878505012 087878505012. Minggu depan udah harus hafal, Pak. 087878505012. Pinter. Dan juga untuk kedepannya kita akan kembali menghadirkan beberapa tamu. Silakan yang mau mengusulkan siapa yang kira-kira bisa diajak untuk ngobrol di Kepo Buku juga boleh banget. Email ke kita di suarane@gmail.com. Opat sudah punya satu calon, gue udah punya satu calon. Apa aku punya calon? Harus geli. Tidak. Dan silakan pokoknya mau mengusulkan begitu. Ya, atau teman-teman yang mau cerita, mau curhat juga boleh kirim ke email atau Instagram di suara apa sih Instagramnya @suaranepodcast. Suarane Podcast, ya. Ya, boleh curhat soal buku atau mau curhatin Steven gitu boleh. Dan sekarang apakah Bung Toto ada kata-kata penutup? Tidak. Dan demikianlah tadi kata penutup dari Toto, yaitu tidak. Baiklah, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saudara-saudara pendengar yang mendengarkan siaran kami di seluruh pelosok Nusantara, demikianlah Kepo Buku hari ini. Atas nama teman-teman semua dari Kepo Buku, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Pusing. Nyanyinya atu-atu, napa? Ntar dikira lomba. Oh iya. Oh gitu. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.